Wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang kedua di kelas 11, yaitu teks eksplanasi. Mungkin kalian masih agak asing dengan bahasa eksplanasi. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita bisa lihat di sini ada gambar. Gambar di sini adalah menjelaskan proses terjadinya sebuah atau fenomena hujan. Jadi di sini teks eksplorasi seperti ini loh, tapi di sini Ibu kasih gambarannya dulu. Dan yang ini contoh teks fenomena alam. Ini contoh teks singkatnya ya, seperti ini ya. Di sini menjelaskan tentang terjadinya bencana yang terjadi di Pulau Palu dan Donggala. Nah, kalau yang ini contoh teks eksplanasi berupa fenomena sosial. Jadi fenomena itu tidak hanya di alam saja, jadi sosial pun juga punya fenomena. Di sini ada contoh singkatnya tentang fenomena sosial menghemat energi listrik di era globalisasi. Bab kedua ini kita akan membahas tentang peristiwa alam dan sosial di sekitar kita. Nanti akan dibahas pengertiannya, ciri-cirinya, identifikasi informasi, kemudian konstruksi informasi teks eksplanasi. Kita nanti akan bahas analisis strukturnya dan kebahasaannya seperti apa. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba untuk memproduksi sebuah teks eksplanasi. Kita masuk ke pengertian atau definisi. Teks eksplanasi ini tujuannya untuk menjelaskan sebuah proses fenomena alam dan juga bisa fenomena sosial. Oke. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Contoh misalkan fenomena hujan. Nah, nanti kalian dijelaskan bagaimana prosesnya terjadinya sebuah hujan, mengapa kok bisa hujan. Nah, nanti dijelaskan di teks eksplanasi. Oke, di sini ada teks eksplanasi fenomena alam berupa pelangi. Di sini pertanyaan dari Ibu, jelaskan proses terjadinya sebuah pelangi di bawah ini. Ditulis di buku latihan. Jadi kalian tulis prosesnya berupa poin-poinnya saja, kayak 1, 2, 3, dan seterusnya. Ciri-ciri yang pertama, struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua, informasinya berupa fakta. Yang ketiga, informasinya bersifat keilmuan, karena nanti di sini tujuannya kita memberikan sebuah informasi tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Oke. Hanya di teks eksplanasi ini kita membahas teks yang berupa fenomena. Itu bisa fenomena alam atau fenomena sosial. Bagian dari teks eksplanasi ini diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang pernyataan umum. Kemudian, pernyataan umum ini dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas proses. Jadi nanti proses terjadinya akan dijelaskan di struktur yang kedua berupa deretan penjelas. Kemudian yang ketiga itu berupa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Nanti di penutup nanti juga akan dibahas sedikit tentang proses. Contoh misalkan, demikian proses terjadinya pelangi. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah informasi ilmu berupa proses atau fenomena terjadinya sebuah pelangi. Masuk ke struktur, yang pertama ke pernyataan umum. Di sini pernyataan umum itu isinya baru tentang penjabaran umum tentang sebuah fenomena. Misalkan kalian ingin membahas sebuah fenomena alam terjadinya sebuah pelangi. Nah, kalian jelasin dulu tuh pelangi seperti apa, warnanya apa saja. Nah, itu nanti kalian jelaskan di bagian pernyataan umum. Kemudian penjelasan proses. Nah, ini penjelasan proses kalian jelaskan di deretan penjelas. Proses dari awal sampai akhir ini kalian jelaskan
di deretan penjelasan ini. Kemudian terakhir penutup. Di sini penutup kalian isinya tentang kesimpulan dari pernyataan umum dan penjelasan proses. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, kalian tentukan strukturnya. Mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum, mana yang masuk ke dalam deretan penjelasnya, mana yang masuk ke dalam penutup. Ini cukup kalian tandai saja. Kalian tulis ulang di buku latihan kalian masing-masing, kalian tandai berupa bisa digaris atau bisa kalian tulis di atasnya ini pernyataan umumnya, ini deretan penjelasnya, ini penutup. Boleh menggunakan pulpen warna-warni. Kebahasaannya, yang pertama itu ada istilah. Istilah itu seperti ialah, merupakan, kemudian intinya kalau istilah ini adalah memperjelas definisi. Kemudian yang kedua itu ada keterangan waktu. Keterangan waktu di sini itu menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Nah, terakhir konjungsi. Konjungsi ini menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi. Contoh jika, bila, sehingga, sebelum, dan kemudian. Nah, ini kalian tentukan kaidah kebahasaannya. Tadi Ibu di atas sudah jelaskan istilah, kemudian menggunakan konjungsi juga, menggunakan keterangan waktu juga. Nah, kalian tentukan mana yang termasuk istilahnya, mana yang termasuk kaidah kebahasaannya, ya. Dalam pola pengembangan sebuah teks eksplanasi itu ada 2 pola. Yang pertama pola pengembangan sebab akibat, dan yang kedua pola pengembangan proses. Di sini contohnya pola pengembangan sebab akibat itu fenomena banjir. Nah, itu ada pola pengembangan dari sebab dan akibat. Kemudian yang kedua, pola pengembangan proses. Nah, proses ini itu terjadinya sebuah fenomena. Contoh misalkan terjadinya sebuah fenomena alam pelangi. Nah, itu bisa kalian jabarkan menggunakan pola pengembangan proses. Untuk pertanyaan nomor 4, tadi di slide sebelumnya Ibu menjelaskan tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Kalian tentukan nih, yang teks yang Ibu kasih ini termasuk pola pengembangan yang mana. Udah kalian jelaskan kenapa kalian milih pola pengembangan tersebut. Langkah-langkah untuk membuat sebuah teks eksplanasi, yang pertama tentunya tentukan topik atau temanya, kemudian kalian menentukan tujuan, penulisan untuk apa, kemudian mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ingat, datanya ini harus fakta, tidak boleh kalian mengarang-arang, karena biasanya fenomena alam dan fenomena sosial ini sebuah kejadian yang sudah terjadi, jadi wajib berupa fakta. Dan keempat, menyusun kerangka. Yang kelima, baru kalian mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan eksplanasi. Kalian sudah buat, kemudian langkah terakhir itu kalian wajib bisa menyunting atau mengedit atau meneliti kembali dari teks yang kalian buat. Kalian baca kalimatnya secara teliti, kemudian ada nggak kesalahan yang ada di teks kalian yang kalian buat, kemudian membenarkan kesalahannya, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan, kemudian memperbaiki runtutan paragraf yang tidak tepat. Jadi, dalam suntingan ini kalian wajib meneliti, karena kalau sampai ada yang salah prosesnya atau runtutan sebuah fenomena atau proses sebuah fenomena tersebut akan bahaya, karena di sini kalian memberikan sebuah informasi, sebuah fenomena alam dan fenomena sosial.